Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas terkait pemrosesan transaksi dan sistem Enterprise Resource Planning yang mencakup beberapa pembahasan, yaitu untuk pembahasan yang pertama, mari kita jelaskan 4 bagian dari siklus pengolahan data dan aktivitas utama masing-masing bagian. Nah, keempat siklus tersebut ialah yang pertama, ada input data. Tahap ini melibatkan pengumpulan data mentah dari berbagai sumber. Data dapat dimasukkan secara manual melalui perangkat seperti keyboard, NAS, atau pemindai, atau secara otomatis dari sensor atau perangkat lain. Tujuan dari input adalah untuk mengubah data mentah menjadi bentuk yang dapat diproses oleh sistem komputer. Yang kedua, ada proses. Pada tahap ini, data yang telah dimasukkan diproses sesuai dengan instruksi atau algoritma yang telah ditetapkan. Proses pengolahan dapat mencakup berbagai operasi seperti perhitungan, pengurutan, pengklasifikasian, dan analisis data. Tujuan dari pemrosesan adalah untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Yang ketiga, ada output. Setelah data diproses, hasilnya ditampilkan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh pengguna. Output dapat berupa laporan, grafik, tabel, atau bentuk lainnya, dan dapat ditampilkan di layar komputer, dicetak, atau dikirim ke perangkat lain. Tujuan dari output adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna. Dan yang terakhir ada penyimpanan. Tahap ini melibatkan penyimpanan data dan informasi yang telah diproses dalam media penyimpanan, seperti hard drive, flash drive, atau cloud storage. Tujuan dari penyimpanan adalah untuk menjaga data agar dapat diakses dan digunakan kembali di masa mendatang. Penyimpanan juga sangat penting untuk membuat salinan data atau yang biasa disebut dengan backup data. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai dokumen dan prosedur apa yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data transaksi. Nah, dokumen dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data transaksi adalah yang pertama, ada formulir digunakan untuk mencatat kejadian transaksi secara rinci, pembelian keaslian, dan validitas data yang akan dicatat. Yang kedua, ada jurnal, merupakan catatan kronologis dari semua transaksi yang terjadi. Terdapat berbagai jenis jurnal seperti jurnal umum dan jurnal khusus yang digunakan sesuai dengan jenis transaksi. Yang ketiga, ada buku besar, tempat pengelompokan data dari jurnal untuk memudahkan analisis. Setiap akun dalam buku besar mencerminkan saldo dan aktivitas keuangan yang terkait. Yang keempat, ada laporan keuangan, hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi keuangan perusahaan, terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengenai cara penyimpanan informasi dalam sistem informasi berbasis komputer. Informasi dalam sistem informasi berbasis komputer dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti hard disk, cloud, dan optik. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada hard disk, media penyimpanan fisik yang dapat menyimpan data terstruktur dan tidak terstruktur. Yang kedua, ada cloud, penyimpanan terdistribusi yang dapat diakses dari berbagai lokasi. Dan yang terakhir ada optik, perangkat penyimpanan seperti CD dan DVD yang menggunakan laser untuk membaca dan menulis data. Nah, untuk pembahasan yang keempat yaitu mengenai jenis-jenis informasi yang disediakan SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh SIA dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama informasi akuntansi keuangan, yaitu informasi yang berbentuk laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak ekstern. Dan yang kedua ada informasi akuntansi manajemen, yaitu informasi yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai cara organisasi menggunakan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP untuk memproses transaksi dan menyediakan informasi. Sistem Enterprise Resource Planning membantu organisasi memproses transaksi dan menyediakan informasi dengan mengintegrasikan data dan proses bisnis dari berbagai departemen dengan cara mengumpulkan data dari berbagai departemen dan proses bisnis, mengintegrasikan data ke dalam sistem ERP, menyimpan data dalam basis data sentral, mengotomatisasi proses bisnis yang berulang, memberikan akses dan kolaborasi kepada berbagai departemen dan pengguna, memberikan kemampuan pemantauan real-time, dan menyediakan alat untuk membuat laporan. Sekian video dari saya, mohon maaf jika penjelasannya kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.